yang sering disebut dengan namanya personal branding. Saya snapshot dulu ya. Ada yang kurang tadi waktu share screen-nya. Oke. Nah, udah kelihatan ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, teman-teman ya. Nah, ketika mendengar marketing communications, ya, apa yang bisa teman-teman sampaikan feedbacknya? Apa sih marketing communication atau kalau kalau di luaran sering disampaikan dengan markom kayak gitu. Ada yang bisa disampaikan kah? Marketing communications, oke. Secara jelas marketing komunikasi itu ya jelas komunikasi pemasaran gitu ya, kayak sejenis secara sekilas ya, dan sebagai awalan saja yang sejauh ini saya ketahui, komunikasi pemasaran itu adalah kayak sebuah taktik ya, taktik keterampilan kita dalam berkomunikasi biar jenama atau brand atau produk yang atau jasa yang ataupun kampanye yang kita lancarkan gitu, yang kita gemakan gitu, menjadi lebih populer dan efektif di kalangan masyarakat. Oke, good. Terima kasih Rafli ya. Terima kasih Rafli. Kemudian saya minta Ryan untuk menambahkan kira-kira menurut Ryan seperti apa marketing communications? Eh, Menurut saya marketing communication ini adalah penyampaian informasi pada pasar atau konsumen untuk memperkenalkan produk ya Bu, produk atau layanan yang mereka tawarkan. Oke, good. Oke, baik. Terima kasih ya, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin tentang marketing communication, di sini kan ada dua kata ya. Yang pertama marketing sama communication. Kalau communication kita udah belajar di awal prinsip dasarnya seperti apa ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan, di dalamnya ada proses, ada dua pihak yang terlibat. Namun dalam prosesnya itu banyak sekali hambatan-hambatan yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Ada ada sender dan receiver. Ada hambatan di dalam proses-prosesnya. Intinya adalah ketika kita melakukan komunikasi, itu pesannya sampai dan ada feedback. Seperti itu ya. Nah, kalau di marketing communication akan seperti apa ya? Pertama kali kita coba bahas dulu apa yang dinamakan dengan marketing. Mungkin teman-teman sering dengar, oh marketing itu pemasaran gitu ya. Tapi kalau based on pengertian dari Bapak Philip Kotler ya, dia itu lebih kepada meeting needs profitably ya. Secara singkatnya seperti itu. Bagaimana uh, apa ya, marketing itu adalah proses di mana kita bisa mempertemukan ya kebutuhannya konsumen ya dengan layanan yang kita tawarkan, dan itu diproses sedemikian rupa sehingga itu menjadi profitable buat sebuah brand. Jadi kacamatanya di sini kita sebagai perusahaan atau brand ya, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya konsumen, tapi bagaimana itu bisa profitable buat kita, bisa menghasilkan keuntungan. Nah, kalau secara lebih rinci, marketing itu merupakan apa? Eh, Organizational function, jadi fungsi organisasi dan sebuah proses ya, sebuah satu set proses, seperangkat proses di mana kita mulai dengan yang namanya menciptakan, creating, communicating, mengkomunikasikan, kemudian mendeliver value kepada konsumen dan managing customer relationship. Jadi sama ya, antara komunikasi dengan marketing ini memiliki kesamaan dalam hal apa? Mengkomunikasikan, mendeliver value, dan menjaga relationship atau hubungan dengan pelanggan. Ya, untuk apa? Supaya ke depannya kita peroleh benefit atau profit dari para stakeholder. Ya, stakeholder salah satunya itu adalah konsumen, teman-teman ya. Jadi kalau perusahaan ya, stakeholder atau pemangku kepentingannya itu siapa aja sih? Ada yang bisa bisa kasih pendapat? Pemangku kepentingan atau stakeholders dalam sebuah perusahaan itu siapa aja? Artinya orang-orang yang memang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Siapa aja kira-kira?
Menurut Kalau ya siapa nih? kalau Aldona Ibu, Ya, kalau karyawan itu termasuk dalam itu enggak Bu? good. Karyawan itu merupakan salah satu stakeholder. Siapa lagi? Pelanggan masuk Bu. Yap, pelanggan. And then, Terus pemilik atau pemegang saham itu masuk Bu. ya betul. Pemegang saham, pemilik, mitra, apa namanya lagi, regulator, pemerintah. Nah itu ya, pemegang saham, pemilik itu sama ya. Jadi itu adalah bagian dari stakeholders. Nah, marketing di sini adalah ingin memberikan tadi benefit buat organisasi dan para stakeholders-nya seperti itu. Nah, di sini saya contohkan Google dengan IKEA. Google itu menyediakan jasa ya dalam hal apa? Kebutuhan apa yang ingin disediakan oleh Google? Kebutuhan konsumen yang seperti apa yang ingin disediakan oleh Google? Pada dasarnya adalah kebutuhan haus akan informasi ya, need for information. Kita ini kan pengen tahu melulu gitu ya, dasarnya tuh seperti itu. Maka dia sajikan yang namanya search engine di awal. Nah, search engine ini sekarang kalau kita lihat perkembangannya itu sudah dibuat sedemikian rupa sampai akhirnya menghasilkan AI-nya Google. Saya lupa ya namanya apa, tapi kayaknya kurang populer dibanding dengan ChatGPT atau Perplexity. Namun Google bisa mengembangkan apa namanya layanan yang dihadirkan untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tidak hanya itu, Google bisa mengidentifikasi bahwa kebutuhan-kebutuhan konsumennya itu dia sajikan dalam berbagai jenis jasa, seperti misalnya tadi Google Classroom ya, kemudian virtual meeting menggunakan Google Meet. Sekarang lagi trending banget dengan yang namanya digital marketing, dia sediakan ada Google Trend, Google Analytics ya teman-teman. Dia itu identify, oh needs and wants-nya konsumen itu seperti itu, kemudian dia sajikan alat tersebut. Tapi dia bikin itu profitable dengan adanya apa? Salah satunya iklan, ya teman-teman. Jadi dengan banyaknya views, kemudian iklan yang ada di sana pakai Google Ads seperti apa, nah itu kan ada profitable-nya. Kemudian dari IKEA, nah IKEA ini mendefinisikan kebutuhan konsumen adalah perlengkapan atau home furniture yang bagus berkualitas namun dia affordable ya bisa dijangkau. Saya nggak bilang murah tapi lebih kepada affordable ya. IKEA itu menyajikan itu tapi dia meeting needs profitably, ada hal-hal yang bisa didapat untung benefit kepada para stakeholders-nya. Nah, kemudian dalam konsep marketing itu, sebelum nanti sebuah perusahaan melakukan proses yang namanya marketing communication atau komunikasi pemasaran, dia terlebih dahulu harus melakukan yang namanya STP atau STP, ya, segmenting, targeting, dan positioning. Ya, sebelum dia jual produk tersebut, dia harus tentuin dulu siapa yang menjadi segmen pasar kita, siapa yang menjadi target pasar kita. Nah, kita ingin dianggap seperti apa? Nah, itu positioning ya. Jadi, kalau secara teori, teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut ya, karena mungkin mata kuliah marketing nggak masuk, tapi ini saya kasih kulit luarnya aja supaya membuka bahwa dalam sebuah bisnis, sebuah organisasi, kita harus tentuin dulu siapa yang menjadi segmen, target, dan posisi kita ingin dianggap seperti apa. Ya, karena itu akan berpengaruh pada jenis komunikasi yang akan kita sampaikan. Di awal prinsip dasar komunikasi saya bilang kan, know your audience is the key for your effective communication. Jadi ketahuilah audiensmu supaya kamu bisa tahu dan masuk dengan cara yang tepat kepada para audiens. Nah, secara teori segmentasi ya itu dibagi menjadi 4, yaitu demografi. Demografi itu berdasarkan kayak usia, jenis kelamin, hal-hal yang di apa namanya diteliti sama BPS ya, Badan Pusat Statistik, usia, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, pendapatan, religion, dan sebagainya. Geografi itu based on wilayah, psikografi lebih ke lifestyle, kemudian perilaku itu lebih salah satunya adalah usage behavior ya. Mungkin kayak misalnya kita belanja bulanan itu berapa kali, misalnya ada orang yang tipe belanja bulanannya itu tipe belanja CPG atau consumer package goods-nya itu yang daily, ada yang weekly atau
bahkan monthly. Nah, karena itu akan mempengaruhi effort kita dalam melakukan marketing communications. Nah, setelah tadi kita kelompok-kelompokkan, kita pilih segmen mana yang paling memberikan peluang paling besar. Nah, itu dinamakan dengan target pasar atau target market. Mungkin nggak semua segmen kita sasar, karena apa? Keterbatasan sumber daya. Ya, kita nggak bisa ini kayak menjangkau. Ya, terlalu umum lah. betul, Rafli ya. Kalau terlalu umum, kadang-kadang kita tidak bisa memenuhi meet expectation dari si konsumen, ya kan? Atau kalau kita mau terlalu umum, misalnya kita targetin produk kita, misalnya tadi kita mau jual mochi, tapi kita targetinnya di Pulau Jawa, tapi resource kita terbatas. Ya, kita belum punya mitra-mitra retailer atau belum punya uang yang cukup banyak untuk apa melakukan proses bisnis itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, cari target pasar yang memang potensial. Tapi jangan terjebak ketika terlalu spesifik. Itu harus mempertimbangkan cost benefit-nya. Kadang-kadang kalau terlalu spesifik, target marketnya jadi terlalu kecil. Kadang-kadang cost yang kita keluarkan untuk memproduksi barang tersebut menjadi lebih besar dibanding dengan potensi pendapatan yang bisa kita dapat dari niche market tersebut. Nah, terakhir adalah company itu perlu mengembangkan sebuah market offering atau yang dinamakan dengan positioning. Supaya kalau misalnya kita pengen nyari mochi mochi eh, mochi yang rasa buah itu nanti mintanya ke Rafli aja, mereknya Rafli, karena yang punya mochi buah itu cuman Rafli. Atau biasanya kalau mochi itu kan biasanya adanya di Semarang atau Bogor gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah bagian dari yang namanya positioning. Nah kayak misalnya di sini saya contohin Volvo. Volvo itu positioningnya adalah the safest customer can buy. Jadi kalau udah ngomongin Volvo, Volvo itu tahu ya teman-teman ya, mesin ya kalau nggak salah. Jadi emang dia mengedepankan positioningnya adalah dia adalah yang paling aman. Ya, kalau Porsche dia lebih kepada pleasure and excitement in driving. Seperti itu ya. Kemudian tadi udah konsep STP, terus konsep dasar lagi dalam marketing communications adalah perlu mendefinisikan uh, bauran pemasaran atau 4P ya. Tapi dalam perjalanannya mungkin dia berubah menjadi 4C. Yang 4P itu bauran pemasaran tuh ya, product, price, place, promotion. Jadi sebelum kita mengembangkan tadi marketing communication, kita perlu tahu dulu brand kita, perusahaan kita ini produknya apa, ya. Tapi tidak sekadar produk, ya. Kita perlu mengembangkan yang namanya customer value. Misalnya produk kita tadi mochi gitu kan. Nah, mochi ini kan masih sangat umum ya, tapi value apa yang bisa kita sampaikan ke konsumen? Oh, ternyata mochi kita ini rendah kalori. Nah, rendah kalori itu kan menjadi value tambahan, added value ya, nilai tambah bagi konsumen. Seperti itu. Kemudian kita tentuin range harganya seperti apa. Ya, harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kemudian dalam perjalanannya price ini tidak hanya harga atau biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau brand dalam memproduksi jasa, tapi lebih kepada cost ya. Mungkin memperoleh mochi ini saya tuh jadi harus keluar rumah jauh karena tokonya ada di Tangerang, sedangkan saya di Jakarta Timur. Nah, itu kan bagian dari cost, energi yang dihabiskan oleh konsumen. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang ketiga adalah place, tempat ya, tempat di mana barang atau jasa bisa ditemukan konsumen. Kalau sekarang bisa dia online maupun offline ya. Nah, sekarang itu place bergerak menjadi yang namanya convenience. Jadi lebih dari sekedar tempat, tapi mungkin lebih ke arah nyaman gitu ya. Terus kayak ada kadang-kadang tempat itu yang kayak edik buat kita datengin, teman-teman. Mungkin dari sisi makanannya, dari sisi pelayanannya, kenyamanan tempat, apa namanya, kayak misalnya saya ya pribadi, kalau ke mall itu pasti akan mengunjungi ke kafe. Entah kenapa, entah ada barang yang mau dibeli atau enggak, tapi saya merasa nyaman sama tempat itu. Ya, dibanding dengan Miniso. Kalau dulu Miniso ya, karena saya merasa barangnya mungkin lebih lengkap, terus penataannya lebih teratur dan sebagainya. Jadi lebih ke arah convenience, kenyamanan. Yang terakhir, yang terakhir adalah promotion. Bagaimana seller itu bisa mempengaruhi konsumen agar produknya dibeli oleh
konsumen. Jadi promosi nih. Tapi sekarang bergerak menjadi proses yang namanya komunikasi. Ya, jadi marketing communication akan bergerak di P yang terakhir atau C yang terakhir ya, promotion atau communication. Jadi interaksi antara brand dengan konsumen itu menjadi lebih intens, lebih individual, lebih personal. Ya, lebih personal. Kenapa? Dengan adanya social media, teman-teman nggak perlu lagi kalau misalnya mau eh, apa mau bukan konflik apa tuh namanya ya, kalau misalnya kita beli barang terus ada yang cacat tuh apa namanya, kita mau bukan confirm, saya lupa ya istilahnya. Mau Retur bukan web. Refund. retur mau refund, bukan refund ya. Komplain, astagfirullahaladzim. Kalau mau komplain, kalau dulu kita mau komplain mesti datengin tempatnya. Kalau sekarang teman-teman tinggal DM Instagramnya aja atau mention di Twitter, teman-teman bisa langsung dapat jawaban. In case dia lama jawab atau nggak balas-balas, biasanya akan diserang oleh netizen. Gitu ya teman-teman. Ini menggambarkan bagaimana komunikasi antara brand dengan konsumen itu menjadi lebih personal, menjadi lebih dekat. Ya, dan pada akhirnya hal-hal yang seperti ini bisa dimanfaatkan untuk building community, pada akhirnya akan membangun loyalty. Seperti itu. Oke. Nah, karena kita ngomongin marketing communication, kita akan erat kaitannya dengan promotion mix atau P yang terakhir. Secara teori promotion mix itu ada 5 item ya, advertising, sales promotion, personal selling, public relation, dan direct and database marketing. Ya, kalau advertising itu lebih ke arah iklan ya teman-teman, secara itunya kan iklan baik itu dia berbayar ataupun tidak. Kemudian kalau sales promotion itu biasanya kupon-kupon, diskon dan sebagainya. Nah, kalau personal selling lebih kepada komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Ya, misalnya kita langsung datang ke toko atau mungkin nggak tahu nih sekarang masih ada nggak sih yang door to door gitu ya, jualin produknya, tapi kayaknya udah nggak ada. Tapi lebih kepada Iya, kadang-kadang kalau kayak mungkin sebagai sharing aja itu secara fakta kayak emang udah berkurang sih ya semenjak tergeluti zaman-zaman online ya kak. iya betul Bukan Rafli. Jadi bukan dibutuhkan yang lagi ya katanya, malah tambah capek yang ada ya. door to door tuh sekarang udah jarang banget ya kita lihat, tapi mungkin dulu, karena kan teorinya udah dari zaman dulu ya, masih ada tuh yang door to door, tapi kalau kita lihat sekarang personal selling tuh jatuhnya lebih ketika kita datang ke store gitu kan, kita mau beli misalnya beli smartphone, tapi tiba-tiba nanti salesnya nawarin kayak kita membeli yang lain, misalnya jadi eh, apa namanya smartwatch-nya atau mungkin eh, yang lain charger dan sebagainya teman-teman ya. Jadi pembeliannya lebih meluas seperti itu. Yang tadinya kita cuma mau beli handphone doang, jadi malah lebih jadi beli tablet, beli jam dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau ngomongin soal public relation, ini adalah bentuk komunikasi dari brand atau organisasi yang dia tidak langsung menjual, direct menjual. Kalau dari tadi A, advertising, sales promotion, personal selling, dia kan langsung ngejual tuh produknya seperti apa. Tapi kalau dia public relation itu biasanya akan dilakukan oleh fungsi di dalam organisasi, katakanlah corporate communications, ya. Jadi dia upaya mengontrol dan mengelola citra serta publisitas ya, image. Nah, mungkin biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang dalam masa krisis, gitu ya, atau sedang jelek nih image-nya, jadi dia perlu klarifikasi dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir adalah direct dan database marketing. Nah, ini biasanya kita lihat udah sekarang sangat sering dilakukan melalui social media ya. Terus database marketing melalui program CRM. Nah, CRM itu apa? Customer Relationship Management. Jadi bagaimana upaya brand atau organisasi untuk bisa mengoptimalisasi ya customer yang ada, program-program apa yang dia bisa buat supaya customer itu nggak pindah ke lain hati, nggak pindah ke kompetitor. Salah satunya implementasi nyata adalah menggunakan membership program. Ya, teman-teman. Membership program. Ada yang menjadi member sebuah brand di sini? Ada yang menjadi member sebuah brand? Ada nggak kira-kira di sini? Tevina, ada?
Stevina? Stevina nggak ada ya? Tidak hadir. Maaf Ibu, baru itu Stevina itu izin karena hari ini dia bentrok sama UTS mata kuliah lain Ibu. Tapi kelas lainnya gimana Aldona? Maksudnya kelas lain tuh Maksudnya, bukan. Maksud saya ketika pelaksanaan kelas kita yang lainnya, dia hadir apa memang selalu bentrok? hadir Ibu. Berarti geser ya, UTS-nya dia geser gitu. Kemungkinan iya sih Ibu. Oke, baiklah. Kemudian Grace Maria ada? Hadir, Bu. Ya, Grace gimana Grace menurut Grace? Kalau saya sendiri eh, ada member sih, Bu, tapi member di TikTok, pusat Member di perbelanjaan. TikTok. Oke. Iya, Bu. Ya, kenapa Grace mau jadi membernya TikTok? Satu alasannya waktu pertama kali belanja, waktu mau bayar tuh ditanya membernya ada tidak. Awalnya saya jawabnya tidak dan tidak punya keinginan buat beli member atau buat member gitu kan, Bu. Nah, Terus? setelah seiring berjalannya waktu, ternyata saya lebih tertarik terus belanja ke TikTok. Jadi saya mikirnya kayak ya udah kalau memang belanjanya ke TikTok terus kayaknya bikin member aja gitu, Bu. Oke, apa yang kamu dapatkan sehingga kamu mau untuk jadi member? Ada bedanya nggak kalau kamu jadi member sama enggak? Selain tadi rutinitas kamu ke TikTok kan, jadi kayak udahlah saya belanjanya terus ke TikTok gitu ya, udah saya bikin member aja. Terus ada benefit lain nggak yang kamu dapat? Sejauh ini mungkin saya sendirinya belum ada karena belum terisi gitu, Bu, karena lumayan jarang kan sebenarnya. Cuman biasanya kalau misalnya belanja kan lihat yang customer di depan saya yang lagi bayar kayak, Bu, bembernya ada nggak? Jadi kayak biasanya ada beberapa potongan harga atau begitu, Bu. Oke, jadi ada kemungkinan ada diskon dan sebagainya ketika kamu join sebagai member gitu ya. Iya, Bu. Ya, kalau Gaitsa gimana Gaitsa? Iya, Bu. Kalau saya Gaitsa? mungkin adanya kurang lebih mirip sih, Bu, tapi member Alfamart. Ya, sama. Kenapa Iya. mau jadi member? Kenapa? Jadi karena kalau misalnya ada member itu kan setiap pembelian nanti dapat penambahan poin ya, Bu. Kalau misalnya Oke. pengumpulan poin itu nanti bisa dapat potongan harga juga. Oke, sadar atau tidak, teman-teman ketika bergabung menjadi member memberikan data atau informasi pribadi, benar ya? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Ibu. Betul. Ya, tapi secara sadar kalian mengokekan ya term and conditions-nya I agree gitu kan. Karena tadi kalian memperoleh benefit misalnya potongan, diskon dan sebagainya. Nah, bagi dari sisi si brand atau produsen atau retailer tadi ya, dia bisa collect data kalian untuk dia kembangkan menjadi sebuah strategi gitu. Dia kan dari data member, oh ternyata segmen kita ini gini gini gini. Kemudian karena segmennya gini kita bisa jual atau promosi yang bagian mana lagi, seperti itu teman-teman. Nah kemudian dengan adanya member tadi mungkin dia bisa langsung direct marketing ke kalian, misalnya melalui email ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh nyata dari direct marketing, misalnya dia kirim email, kalau kalian cek email kalian mungkin banyak sekali email-email dari brand-brand ya yang mungkin salah satunya langsung sifatnya menjual atau mungkin sifatnya kadang-kadang ucapan happy birthday kayak gitu ya. Itu adalah bagian dari yang namanya CRM ya, program Customer Relationship Management, untuk menjaga si konsumen tetap dekat ya, untuk menjaga si konsumen tetap ingat untuk belanja tetap di Alfamart ataupun TikTok. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, kalau tidak ada, nah ini adalah bentuk dari promotion mix, tapi ada satu lagi ya teman-teman. Salah satunya adalah event and experience, seperti mungkin konser-konser yang sangat sangat sering ya belakangan ini di Jakarta. Pada waktu ini tahun 2023 konsernya Blackpink. Itu adalah bentuk dari yang namanya promotion. Ya teman-teman, event and experience. Sekarang sangat banyak ya, Taylor Swift kemarin, terus Coldplay dan sebagainya.
Nah, kita masuk ke pengertian marketing communication. Kalau communication itu tentang proses deliver message ya, dari source atau sender ke receiver, terus harus ada apa? Ada interaction dan ada feedback di dalamnya. Sedangkan main purpose dari marketing adalah maintain long-term profitable relationship ya. Supaya apa? Meningkatkan customer loyalty, pada akhirnya ketika banyak yang beli, banyak juga pendapatannya. Nah, marketing communications itu lebih kepada kita, menyuarakan ini loh produk yang kami jual, ini loh organisasi kami, supaya teman-teman konsumen atau potential customer tahu tentang kita siapa, apa yang kita jual, value yang kita hadirkan seperti apa. Ya. Nah, itu bisa dilakukan melalui banyak media, satu atau lebih media. Bisa melalui direct mail, newspaper, magazine, television, radio, billboard, atau billboard yang elektronik tuh apa ya namanya teman-teman? Kalau yang di Gatsu tuh gedungnya Telkom. Videotron, Bu. Iya, Videotron. Kenapa sih kalau saya ngomong Videotron tuh selalu lupa melulu ya. Videotron itu Iya, di adalah daerah juga Mangkuloto gitu kayak banyak gitu kayak Iya, betul. Jadi banyak sekali ya, bahkan iya sekarang gedung Videotron, terus baliho sudah Videotron, bahkan mobil-mobil ya teman-teman. Itu adalah bentuk dari namanya marketing communication untuk apa? Pada dasarnya ya adalah menurut marketing. Videotron itu kayak sebagai tambahan saja. Maaf, Rafli, iya silakan. ini jajang sekarang udah lebih dari yang gedung-gedung gitu, bahkan transportasi umum pun udah dipasang kayak Videotron built-in di dalam armadanya itu ya, baik itu di TJ maupun KRL ya. Betul. Iya, di stasiun-stasiun gitu atau halte. Iya, betul. Dan kalau ditelisik lagi, apa yang disajikan oleh Videotron tersebut, kontennya adalah berupa marketing communication. In case dia langsung promosi produknya atau dia masih promosi brand atau organisasinya. Ya, ujung-ujungnya apa? Meningkatkan awareness, oh supaya orang tahu ini brand kami, ini yang kami jual, ini value kami. Ya, pada dasarnya 3 fungsi dari marketing communication adalah apa? Untuk menginformasikan, to inform, kemudian to persuade and remind customers. Ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentang brand atau produk yang mereka jual. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa marketing communications ini akan menggambarkan suara dari sebuah brand. Ya, teman-teman kalau pengen lihat budaya sebuah brand atau kira-kira brand ini gaya komunikasinya seperti apa, lihat aja gimana dia di Instagramnya. Ya, ada brand yang dia memang masih menggunakan komunikasi formal seperti itu ya. Jadi flyer-flyernya, tapi tidak banyak tidak sedikit juga yang sekarang udah lebih santai. Ya, mungkin kayak private sector seperti kayak Shopee itu udah lebih santai ya, tapi dibanding dengan kalau misalnya yang BUMN atau pemerintahan, lihat aja di feed Instagramnya itu konten-kontennya akan cenderung lebih formal seperti itu. Nah, makanya di sini saya sampaikan bahwa marketing communication itu represents the voice of the brand. Ya, jadi ini adalah cara suara mereka itu direpresentasikan lewat marketing communication-nya. Ya, dan di situ bisa timbul yang namanya dialog untuk membangun relationship dengan konsumen. Nah, ini ya saya sampaikan bahwa function dari marketing communication itu ada 3. Yang pertama information, to persuade, dan to remind. Kalau teman-teman nanti coba cek ya, googling ataupun baca buku, artikel, ada yang namanya product life cycle. Ya, siklus hidup produk. Ada 4 tahap. Yang pertama itu introduction. Introduction ini biasa diidentifikasi biasanya karena ini pengenalan produk baru, biasanya penjualannya masih sedikit, tapi cost kita sangat banyak karena kita kayak jor-joran pengen orang tahu produk kita. Kayak dulu yang dilakukan oleh Grab atau Gojek katakanlah tahun 2000 berapa ya? 16-17 kali ya. 16-17 hampir 10 tahun yang lalu minimumnya itu ya untuk ride ya Grab Ride ya. Untuk ojeknya itu hanya 7.000 teman-teman. 7.000 dan itu belum lagi
tambah dengan promosi-promosi yang mereka lakukan. Jadi kadang tuh bayar cuman kayak 5.000, 4.000, nah seperti itu. Tapi sekarang kalau kita lihat di tahun 2024 rate minimumnya itu ada di katakanlah 14.000 sampai 15.000 dalam kurun waktu katakan 8 sampai 9 tahun ya. Nah, ketika waktu di 2017 atau 16 lalu dia itu masih dalam tahap introduction. Ya, dia sedang memperkenalkan brandnya, sibuk promosi sana sini sehingga cost-nya akan lebih besar. Nah, fungsi markom yang dipakai adalah to inform, ya, information. Nah, kemudian ketika bergerak sudah mulai tumbuh gitu ya, dia sudah mulai ada pesaing, peniru, katakan di situ ada waktu itu Gojek ya kayaknya ya. Saya lupa Grab duluan apa Gojek duluan, tapi mereka Uber ya. Dulu pertama kali Uber, terus Grab masuk, terus Gojek ya. Nah, Uber tuh sekarang tenggelam ya malah di Jakarta. Jadi kita perlu melakukan fungsi marketing communication yang persuasion. Jadi persuade itu kan kayak membujuk, ayo dong ke kita aja, kita punya nilai lebih loh, gini 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 gini. Jadi sederhananya seperti itu supaya si customer itu pilihnya brand kita, bukan brand kompetitor ya sampai akhirnya ketika tahap product life cycle itu masuk di maturity atau declining stages, dia akan mengeluarkan marketing communication yang fungsinya adalah remind, mengingatkan kembali, hey kami masih ada loh, ayo dong balik lagi sama kami kayak gitu. Nah brand-brand mature seperti misalnya Marjan, Coca-Cola sampai dengan saat ini mature tuh kayak ini udah matang ya teman-teman ya, sudah lama, sudah stabil proses produksinya ya. Dia akan melakukan marketing communication yang remind, mengingatkan kembali. Nah, Marjan biasanya akan melakukan remind ini melalui iklan. Iklan yang muncul biasanya menjelang bulan Ramadan ya, bahwa kami ada itu udah positioningnya adalah sirup yang biasa digunakan di bulan Ramadan seperti itu ya. Atau kayak Coca-Cola dia biasanya akan sesekali muncul campaign-campaign untuk mengingatkan kembali bahwa kami itu masih ada. Pada intinya seperti itu ya. Kemudian dalam marketing communication yang perlu dipertimbangkan ada 6M. Ya, misi komunikasi itu seperti apa, kemudian budget yang kita punya berapa, message-nya mau positif atau negatif. Ya, karena ini akan berpengaruh juga, teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya. Kemudian media yang mau kita gunakan apa? Apakah cukup audio saja seperti podcast atau radio, atau mau visual aja seperti misalnya tadi baliho, kemudian videotron, kemudian flyer dan sebagainya, atau audio visual dan online. Nah, kemudian measurement-nya kita pakai seperti apa? Apakah berapa kali dilihat, berapa kali tampil, dan sebagainya. Nah, kemudian ada momentum of communication. Dalam meluncurkan marketing communication, kita harus tahu dulu timing yang tepat itu kapan, ya. Jadi harus sesuai, misalnya kayak Siro Marjan tadi biasanya akan menjelang bulan Ramadan. Nah, itu timingnya sudah pas, seperti itu ya. Nah, teman-teman ini saya mau kasih lihat ini, tapi bentar ya. Stop share saja. Ambil dari YouTube langsung. Bentar. Kedengeran nggak suaranya? Kita semua tak pernah tahu demi datang semua berubah. Ada jarak, ada batas, ada aturan, semua jadi tak biasa. Mungkin ini pesannya agar kita bersatu kembali, bahu-membahu mendukung pandemi berlalu. Vaksinasi jaga mudaku.
Oke, ya, teman-teman ya, itu tadi satu dari bentuk marketing communication ya dari Kemenkes ya, yang logonya Kemenkes. Satu lagi yang ini, coba kita lihat ya. Right. Hey Singapore, a warm welcome aboard. There's no better place than our little red dot. Please give us your attention for the safety brief. Sorry, teman-teman kedengaran nggak ya suaranya? Gaitsa gimana? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Ya udah saya lanjutkan ya. Because we're going on a journey to a whole new beginning. We have 3 new strategies to get us safely there. Hurry up, faster share! We're firing up our testing to detect cases early. We're actively testing, so you don't have to worry. We've got different tests now for a different need. Let's test, let's trace, let's vaccinate. Let's test, let's trace, let's vaccinate. You can even test at home now if you follow my lead. Grab a self-test kit and remove it from the box. Slip the swab in your nose, just a few seconds tops. Before you take off, remember your tokens. Stow it safely in your pocket, you'll be using it often. Let's test, let's trace, let's vaccinate. Let's test, let's trace, let's vaccinate. Let's test, let's trace, let's vaccinate. Ensure your mobile phone is always switched on, or check in with this app before I'm done with this rap. We'll speed up vaccinations for the young and the old. When it's your turn to jab, be brave, just go. In the likely event of our country's reopening, vaccinate, stay safe. It'll keep Singapore going. Let's test, let's trace, let's vaccinate. 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 In the new normal, COVID-19 will not dominate our lives. To keep our people safe while reopening progressively, we have to test, we have to trace, we have to vaccinate. To everyone in Singapore, thank you for playing your part. Let's move safely into the new normal, because no virus will keep us apart. Let's test, let's trace, let's vaccinate. 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 Oke ya, teman-teman, tadi ada 2 video yang sebenarnya inti dari pesannya adalah to inform, to persuade masyarakat untuk melakukan vaksinasi di waktu COVID. Tapi ada yang bisa identify nggak bedanya di mana? Saya boleh berpendapat nggak, Bu? Silakan Fauzan. Yang pertama kan yang dari Kemenkes ya. Lagu dari jingle dari Kemenkes itu menggambarkan kalau kita dampak positif dari vaksinasi gitu. Nah, terus juga yang kedua kan yang video dari Singapura. Sebenarnya intinya lumayan sama, tapi yang paling saya sadari itu oleh jargonnya di Singapura itu let's test, let's trace, let's vaccinate. Itu diulang-ulang terus, jadi kayak yang pesan yang dari video yang Singapura itu menurut saya lebih kayak nempel gitu, soalnya ada jargonnya kayak diulang-ulang gitu. Jadi terngiang-ngiang ya di kepala tuh, jadi kayak hafal gitu ya. Jadi kalau mau nyari iklan tersebut tuh gampang, kuncinya itu kan ya keywordnya tadi itu. Oke, Fauzan, terima kasih ya. Oke, terus saya mau lagi yang berpendapat, stop share dulu ya. Tadi Dika Apriani gimana menurut Dika? Saya pendapatnya sama kayak Fauzan sih, Bu. Lebih yang kedua tuh lebih gampang diingat. Kalau buat mau nyari informasinya gitu. Kalau kita lupa iklan apa nih gitu, tinggal ketik aja liriknya kan Ibu. Kalau disuruh nyari sama orang gitu. Oke, terima kasih Dika. Terus kalau menurut Nurlisa ada yang beda nggak? Kalau menurut saya tuh sama-sama tentang ituan ya, bukan masalah vaksinasi gitu. Cuman di bedanya mungkin di genre-nya, terus lirik-liriknya itu pasti beda kan. Yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Cuman yang kedua benar sih kata Dika sama Fauzan, lebih lebih modern aja yang kedua, Bu, lebih mudah diingat juga. Oke. Nah, kalau menurut Stephanie Tiara ya, ketika kamu menyaksikan kedua ini, kamu lebih pengen vaksinasi karena iklan yang mana?
Kalau menurut saya pribadi lebih tertarik sama iklan yang kedua sih, Bu. Karena Why? pembawanya juga asik kan, dari pembawaan iklannya itu juga asik, terus juga lagunya juga terngiang-ngiang, jadi kita bisa ingat terus gitu. Oke. Penyampaian informasi Terima juga kasih. oke. Terus kalau menurut Dimas ada hal yang berbeda nggak yang bisa kamu identify dari kedua iklan tersebut di luar dari apa yang teman-teman kamu sampaikan tadi? Kalau menurut saya, kalau yang kedua itu lebih tertuju ke kayak anak muda gitu, Bu. Kayak generasi saat ini. Nah, terus kalau yang pertama itu grafiknya kayak nonton anak-anak ya, Bu. Kayak kartun anak-anak gitu. Oke, good. Terima kasih. Kira-kira implikasinya akan seperti apa ketika tadi ya grafisnya, tampilan video grafisnya itu kayak anak-anak, sesuai nggak sama audiens yang dia sasar? Eh, Sepertinya tidak ya, Bu. Soalnya kalau kayak gitu, keseringan orang bakal langsung nge-skip gitu, Bu. Misal ditayang di TV, itu malah diganti ke yang lain, Ibu. Oke, oke, ya, bagus. Ya, oke. Tadi kita bisa bisa ambil ya beberapa keyword dari teman-teman sampaikan, tapi teman-teman tadi merhatiin atau enggak ya, yang iklan dari Kemenkes dia lebih menggunakan negative framing. Pemilihan kata dia gunakan jaga jarak. Nah, itu kan negatif. Jadi negative framing itu adalah pesan iklan yang memang mengedepankan eh, pesan-pesan negatif teman-teman. Jadi kayak kemarin dia sebenarnya pengen ngajakin kita vaksin karena kalau nggak vaksin dampak negatifnya adalah kita harus jaga jarak, terus pakai masker terus kemana-mana. Nah itu adalah negative framing. Tapi beda dengan yang disampaikan oleh si government of Singapore tadi. Dia bilang, ayo vaksin supaya kita bisa jalan-jalan bareng lagi, supaya kita bisa main bareng, bisa activity seperti biasa gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari budgeting, tadi kan 6M tadi budgeting tadi ya teman-teman. Budgeting antara yang Singapura, pemerintahan Singapura dengan tadi Kemenkes itu mungkin berbeda, sehingga quality yang dihasilkan berbeda. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa, ya, pemilihan tadi kata let's trace, let's test, let's taste, let's vaccinate. Nah, itu diulang-ulang sehingga kita menjadi lebih ingat. Ya, kalau misalnya kita lihat slogan yang le minerale ada manis-manisnya, itu adalah bagian dari marketing communication, teman-teman, supaya lebih melekat di mind atau pikirannya konsumen, seperti itu. Nah, kemudian konsep yang digunakan yang pertama konsepnya dokter-dokter yang ada di Kemenkes bilang bahwa harus vaksin karena gini gitu kan. Nah, model yang digunakan tuh si dokter-dokter ya teman-teman. Jadi seakan-akan vaksin itu erat kaitannya dengan yang namanya pihak-pihak kesehatan seperti dokter, petugas rumah sakit dan sebagainya. Tapi ketika kita lihat iklan yang di Singapura, lihat siapa yang jadi bintangnya. Macam-macam ya. Ada yang dia ibu rumah tangga, ada yang guru, ada yang dia satpam, bukan satpam ya, mungkin di sana tuh kayak misalnya ada bangunan apa dia yang jaga gitu kan, yang tadi orang India, terus ada anak muda, terus ada yang sudah tua juga. Nah, itu menggambarkan apa? Represent the voice of the brand. Menggambarkan Singapura itu dia adalah multi etnis. Jadi datang ke kita, ayo gitu ya. Jadi dia menggambarkan bahwa Singapura itu multi etnis dan vaksin itu ya buat kita semua, bukan hanya untuk orang kesehatan. Jadi the way we use the audience itu menggambarkan cara komunikasi kita ya, represent the voice of the brand. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi bisa dilihat bahwa penggunaan marketing komunikasi yang berbeda itu akan berdampak implikasi juga pada akhirnya kita mau pakai brand tersebut atau enggak, kita mau ikut atau enggak dan sebagainya. Oke. Ini tadi. Nah, yang terakhir adalah teman-teman information processing ya dalam model komunikasi. Yang pertama itu kita lakukan exposure. Kita perlu pahami, perlu memastikan bahwa target audience kita itu bisa melihat atau mendengar komunikasi kita. Jadi jangan nggak sampai gitu pesannya. Kemudian kita perlu pastikan apa yang kita sampaikan ini menarik perhatian. Kalau tadi contohnya yang Kemenkes, begitu 3 detik pertama atau 5 detik pertama dia langsung skip. Ya,
teman-teman. Nah, itu berarti enggak attention. Terus comprehends. Jadi message-nya harus jelas. Ini iklan ini mau ngapain sih? Misalnya kayak tadi, oh ayo kita vaksinasi. Atau mungkin yuk kita gunakan produk X. Nah, seperti itu. Kemudian yield. Nah, yield di sini udah lebih kepada respon ya. Dengan adanya marketing komunikasi ini, yield-nya akan seperti apa? Misalnya ada feedback dari komen dan sebagainya. Terus yang terakhir intention. Pada akhirnya ketika si konsumen melihat sebuah marketing communication, katakanlah iklan gitu ya, dia sudah masukin atau dia masih udah visit social media atau website, kemudian masukin ke keranjang gitu ya, itu udah masuk di tahap intention. Dan pada akhirnya dia melakukan behavior atau action, dia beli, check out. Seperti itu ya teman-teman, ini proses dasar dalam processing information. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk tugas CBL 7 nanti ini ada di di silabus ya, Aldona, nanti teman-temannya tolong diingatkan, dikerjakan by tim juga, dikumpul di Google Drive kemarin. Nah, untuk UTS ada pertanyaan? Saya mau bertanya Bu, untuk pengumpulan monograf itu nanti dikumpulinnya di Google Drive juga? Iya, dikumpulin di Google Drive juga. Nanti dalam bentuk Word ya, jadi nanti produknya hasilnya hanya satu. Ya, bukan per kelompok lagi, tapi sudah disatukan dengan sesuai bentuk yang saya sampaikan kemarin. Dan minimal tuh 50 halaman ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kurang, itu analisisnya ditambahin lagi. Oke, Ya? baik Ibu. Oke. Makasih Bu. Oke, good. Terima kasih. Nanti dalam bentuk Word, karena nanti mungkin saya akan checking dan pastikan teman-teman tidak menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang kedua. Jadi dalam analisis karya ilmiah itu tidak menggunakan kata kami, kita, saya, kamu, tapi sudut pandang orang ketiga. Ya. Jadi kalau kalian baca buku kelihatan ya sudut pandang orang ketiga itu kayak gimana. Jadi hasilnya akan seperti itu. Oke, nanti kita ketemu lagi. Berarti minggu 8 pengumpulan UTS saya bisa kasih sampai nanti tanggal 8 April ya. 9 tuh udah libur ya, Dona ya? Saya belum cek itu sih Bu, Iya kan? tanggal. Udah libur ya Mbak? Udah libur, jadi 8, 9, 10 tuh udah libur kan, kita lebaran ya. Berarti kita ketemu lagi 16 April ya, untuk pertemuan ke-9. Oke, tugasnya dibuat sebaik mungkin, ya saya kasih kesempatan sampai di 9 April. Ya, sebelum lebaran. Oke. Oke, baiklah. Untuk yang CBL 7, sampai minggu depan aja ya, kan gampang ya, cuman analisis komunikasi pemasaran doang. Ya, sampai tanggal 2 berarti untuk yang CBL. Oke, baiklah teman-teman. Demikian untuk kelas hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Lebih kurang saya mohon maaf ya, karena mungkin ini pertemuan terakhir kita sebelum lebaran. Mohon maaf lahir batin, teman-teman. Semoga puasa ibadahnya lancar. Insya Allah kita ketemu 16 April. Kalau bisa kita luring ya, Aldona ya. Nanti tolong di setting Akan ya. saya usahakan. Ya, oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih izin Bu. ya.